Halo teman-teman semuanya, kali ini aku ngebawain materi teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Silahkan disimak ya. Sigmund Freud merupakan ahli ilmu syaraf yang dulunya mengambil jurusan kedokteran di Universitas Wina pada tahun 1973. Masa mudanya diisi dengan banyak melakukan observasi dan penelitian. Pada sekitar tahun 1980, ia menjadikan ilmu psikologi sebagai bagian dari hidupnya. Sejak saat itu, ia terus mengembangkan teori psikoanalisis pikiran manusia. Langsung aja ke submateri yang pertama, yaitu hakikat manusia menurut psikoanalisis. Psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens yang dimana perilakunya dikendalikan oleh dorongan alam bawah sadarnya. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau komponen kepribadian, yakni komponen biologis yang kita kenal dengan id, komponen psikologis yang kita kenal dengan ego, dan komponen sosial yang kita kenal dengan superego. Submateri yang kedua adalah struktur kepribadian menurut teori psikoanalisis. Sigmund Freud membagi kepribadian ke dalam 3 tingkatan kesadaran. Yang pertama, alam sadar, di mana kita sadar akan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Freud menganggap alam sadar itu aspek yang terbatas karena hanya porsi kecil dari pikiran, sensasi, dan ingatan yang siaga di alam sadar. Ia menghubungkan pikiran dengan sebuah gunung es, di mana alam sadar berada di ujung es yang terapung. Yang kedua, alam prasadar, bagian di mana kita dapat menjadi sadar jika kita menghadirkannya. Waktu yang diperlukan untuk membawa informasi ke tahap conscious inilah yang disebut sebagai preconscious, merupakan gudang dari memori, persepsi, dan pikiran kita di mana kita tidak secara sadar, siaga setiap waktu, tetapi kita dapat dengan mudah memanggilnya ke alam kesadaran. Yang ketiga, alam bawah sadar atau unconscious, proses mental yang terjadi tanpa adanya conscious atau mungkin terjadi dengan adanya pengaruh yang khusus, merupakan fokus dari teori psikoanalisa, bagian yang besar di dasar gunung es yang tidak kelihatan yang merupakan rumah dari insting, pengharapan, dan hasrat yang mengarahkan perilaku kita dan tempat penyimpanan kekuatan dan tidak dapat kita lihat dan kita kendalikan. Struktur kepribadian yang kedua ada konsep id, ego, dan superego. Id merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Id dapat direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah, contohnya makan, minum, dan seks. Jadi, untuk lebih mudah dipahami, id ini dapat dikatakan sebagai nafsu manusia. Contoh kasus yang pertama, di tengah acara makan malam, Novi haus, tetapi minumnya sudah habis. Daripada ia menunggu pelayan untuk mengisi ulang gelasnya, ia mengambil minum Pak Malik di seberang meja lalu meminumnya. Nah, contoh yang kedua, Adam terjebak macet saat pulang kerja. Ia hanya ingin motornya bergerak. Ia marah pada situasi itu, lalu memaksakan motornya untuk melaju ke depan. Tidak peduli bahwa ia mematahkan kaca spion orang ketika mencoba untuk mendahului mobil-mobil di depannya. Dari 2 kasus tersebut, kita dapat melihat bahwa id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Id mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, dan marah. Ego berurusan dengan kenyataan atau realita yang berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Contohnya, Novi haus, namun dia tahu pelayan akan segera kembali untuk mengisi ulang gelasnya dengan air. Jadi dia memilih untuk menunggu meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk minum dari gelas Pak Malik yang ada di seberangnya. Nah, ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, menjadi egois dalam jangka panjang bukanlah hal yang baik. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat, dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Contohnya, Novi ingin mencuri kamera milik temannya. Ia memiliki kesempatan dan bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Namun Novi mengerti mencuri itu salah, jadi ia memutuskan untuk tidak mencuri apapun meski ada kesempatan.
Meskipun superego dan ego dapat mencapai keputusan yang sama tentang sesuatu, alasan superego untuk mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral, sedangkan keputusan ego lebih didasarkan pada apa yang dipikirkan orang lain. Pribadi yang sehat menurut psikoanalisa adalah ketika id, ego, dan superego bekerja sama dalam menciptakan pola perilaku manusia. Id memberi tuntutan kebutuhan alamiah, ego membatasinya dengan realita, dan superego menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Pribadi yang bermasalah adalah ketika id, ego, dan superego tidak seimbang. Ketika ego tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan id dengan realita dan nilai-nilai moral, maka akan terjadi kecemasan atau ansietas. Adapun 3 macam kecemasan yaitu kecemasan objektif yang berasal dari dunia nyata, kecemasan neurotik, kecemasan karena ingin memuaskan id, dan kecemasan moral, yaitu ketakutan yang berasal dari nilai moral. Bila tindakan berlawanan dengan nilai moral, seseorang akan merasa malu dan bersalah. Untuk mengurangi kecemasan, ego dapat mengembangkan sistem pertahanan diri atau biasa disebut dengan defense mechanism. Konseling akan menempatkan ego pada tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Konseling dalam psikoanalisa lebih kepada proses reedukasi terhadap ego, dari yang sebelumnya terus tunduk pada impuls-impuls atau hukuman kode moralnya menjadi lebih realistik dan rasional. Adapun hubungan konselor dan konseli dalam konseling psikoanalisa yaitu aliansi yang merupakan prakondisi untuk terwujudnya keberhasilan konseling. Lalu ada transferensi di mana konselor membantu konseli untuk mencapai pemahaman tentang bagaimana dirinya telah salah dalam menerima,
menginterpretasikan, dan merespon pengalamannya pada saat ini dalam kaitannya dengan masa lalunya. Asosiasi bebas adalah metode pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu, di mana konseli diminta untuk menjernihkan pikirannya dan mengatakan secara cepat apa yang ada di pikirannya dan perasaannya. Interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparansi. Resistensi yang artinya penolakan, di sini konselor meminta perhatian konseli untuk menafsirkan resistensi atau menjelaskan alasan-alasan penolakannya. Analisis mimpi. Teknik ini digunakan untuk melihat masalah-masalah yang belum terpecahkan, di mana konseli diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya, dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Transferensi yang berarti mengalihkan, di mana konseli diminta untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu terkait dengan cinta, kebencian, kecemasan, kemudian dilemparkannya kepada konselor. Oke, mungkin sekian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya.